semakin ada titik terang mana yang salah dan diakui oleh Pak Ferdy Sambo, mana yang sebenarnya tidak terkonfirmasi atau tidak terjadi. Jadi berbeda dengan apa yang dibicarakan di luar dengan apa yang terbukti dalam proses persidangan. Jenderal Kuku, susah dari jenderal. Keluarga kamu ngarang-ngarang. Jelasnya istri saya kan diperkosa sama Joshua. Tidak ada motif lain selain apalagi itu perselingkuhan. Berarti itu nggak ada selingkuhan itu ya Pak? Nanti tanyakan ke dia, kita juga tanyakan nanti di persidangan. Siapa yang nyuruh dia ngarang-ngarang seperti itu? Kalau dia yang menembak Joshua, jangan libat-libatkan istri saya. Jangan libat-libatkan Ricky gua. Saya sih yang bertanggung jawab terhadap apa yang saya lakukan. Demikian juga kita awasi persidangan sehingga tega menghancurkan kami. 30 tahun saya mengabdi hancur gitu disalahartikan yang mulia. Maksudnya disalahartikan? Menurut saya perintah tersebut perintah yang wajar dan normal yang mulia. Namun kenapa harus sampai saya dipidanakan? Saudara tahu skenario di awal itu bagaimana? Siap, saya tidak tahu sama sekali. Sampai terbuka bahwa faktanya seperti ini juga saudara tidak tahu. Siap, tidak tahu yang mulia. Mantan Kadif Propam Polri, Ferdy Sambo meminta Richard Eliezer atau Baradae tidak menyeret istrinya, Putri Chandrawati, Bribka Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf dalam kasus dugaan pembunuhan berencana pada Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J yang mengaku siap bertanggung jawab atas seluruh kejadian yang menimpanya. Kalau dia yang menembak Yosua, jangan libatkan istri saya, jangan libatkan Ricky, Kuat. Saya siap bertanggung jawab atas semua yang saya lakukan, ujarnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa tanggal 6 Desember tahun 2022. Ia juga membantah kesaksian Richard yang menyebut ada motif perselingkuhan. Ia menyebut Richard telah mengarang cerita, termasuk soal adanya wanita yang keluar dari rumah di jalan Bangka. Tidak benar itu keterangan dia, ngarang-ngarang, ujar Sambo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa tanggal 6 Desember tahun 2022. Tidak ada itu, sambungnya. Sebelumnya, istri ex-Kadif Propam Polri, Ferdy Sambo, Putri Chandrawati diduga pernah memergoki seorang perempuan di rumah Bangka, Jakarta Selatan. Di mana Ferdy Sambo lebih lama tinggal di rumah Bangka ketimbang di Saguling. Hal tersebut diungkap oleh terdakwa pembunuhan berencana Brigadir J Richard Eliezer alias Baradae sebagai saksi dalam sidang Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan PN Jaksel, Rabu tanggal 30 November tahun 2022. Curhatan para korban skenario bodong Ferdy Sambo. Selain para terdakwa, ada pula anggota polisi lainnya yang harus menghapus mimpi, karir selayaknya cita-cita orang tua. Begitu pula dengan Irfan Widianto sang peraih Adi Makayasa, mantan Kepala Subunit Kasubnit I Subdirektorat Subdit 3 Direktorat Tindak Pidana Umum Ditipidum Badan Reserse Kriminal Barreskrim Polri, ini menyampaikan rasa yang sama di muka sidang. Saudara ikut dipatsus, tanya Wahyu. Siap, tidak dipatsus, Yang Mulia, jawab Irfan. Bagaimana perasaan saudara, tanya hakim. Siap, sedih, tutur polisi berpangkat Ajun Komisaris Polisi AKP itu. Apa yang membuat sedih, tanya hakim lagi. Karena karir saya masih panjang, jawab Irfan Widianto. Selain para terdakwa, ada pula anggota polisi lainnya yang harus menghapus mimpi, karir selayaknya cita-cita orang tua. Seperti bekas Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan Jaksel AKBP Ridwan Reki Nelson Soplanit menyesalkan cara Sambo dalam menyelesaikan kasus Brigadir J yang menyebabkan beberapa anggota kepolisian mengorbankan kariernya. Pertanyaan saya ke Pak Sambo,
Kenapa kami dikorbankan dalam masalah ini? Tanya Ridwan saat bersaksi dalam sidang pembunuhan Brigadir J di Pengadilan Negeri PN Jaksel, Selasa 29/11. Singkat cerita, Ferdy Sambo dan istrinya, Putri Chandrawati, menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh anggota polisi yang terseret dalam kasus pembunuhan Brigadir J, termasuk perintangan penyidikannya obstruction of justice. Apalagi, sempat menyampaikan keterangan palsu pada awal-awal perkara dan sidang kode etik. Di semua pemeriksaan, saya sudah sampaikan, adik-adik ini enggak salah, saya yang salah. Saya sangat menyesal. Jadi, saya sekali lagi mohon maaf, tuturnya. Saya sampaikan di depan Komisi Kode Etik, mereka tidak salah. Mereka secara psikologis pasti akan tertekan. Saya bertanggung jawab karena mereka seperti ini, menghadapi proses mutasi, imbuhnya. Ferdy Sambo sendiri menjadi orang paling pertama yang ditendang dari Korps Bayangkara. Tidak berlebihan, karena dirinya yang menjadi biang keladi kasus ini. Para terdakwa dari kasus ini pun berakibat hal serupa. Setidaknya ada 7 orang yang kepamongannya harus dicabut. Ada pula puluhan anggota polisi lainnya yang dikurung dalam penempatan baru, yakni pelayanan markas Yanmar Polri, dengan varian durasi demosi yang harus dicatat dalam kalender masing-masing. Puluhan anggota polisi itu adalah 1. Karo Provos Divpropam, Brigjen Beni Ali, 2. Kabagakum Biro Provos Divpropam, Kombes Susanto, 3. Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, AKBP Jerry Raymond Siagian, 4. Kanit 1 Subdit 3 Ditipidum Bareskrim, AKBP Ari Cahya Nugraha, 5. Kasat Reskrim Polres Jaksel, AKBP Ridwan R. Soplangit, 6. Kanit 1 Satreskrim Polres Jaksel, AKP Rifaizal Samuel, 7. Kasubdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Hanik Susen, 8. Kasubdit Kamnek Ditreskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Raindra Ramadan Syah, 9. Kasubdit Renakta Polda Metro Jaya, AKBP Pujiarto, dan 10. Kanit 2 Jatanras Polda Metro, Kompol Abdul Rohim. Sebagai informasi, 7 terdakwa dalam kasus perintangan penyidikan dijerat pasal 49 Jo, pasal 33 UU nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, Jo pasal 55 ayat 1 pertama KUHP. Selain itu, sejumlah anggota polisi yang kala itu merupakan anak buah Ferdy Sambo juga dijerat dengan pasal 221 ayat 1 kedua Jo, pasal 55 ayat 1 pertama KUHP.